Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Bertemu lagi dengan Ustazah tentunya pada mata pelajaran tematik. Untuk hari ini kita akan masuk tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang cerpen atau cerita pendek dan unsur-unsur pembentuknya. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang dongeng. Apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng adalah cerita khayal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya diceritakan secara turun-temurun. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Nah, teman-teman, tahukah kalian siapa itu pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Apa pekerjaan orang tuamu? Apakah orang tuamu pernah mendongengimu sebelum tidur? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Di toko buku sangatlah banyak disediakan buku-buku tentang dongeng. Seperti berikut ini. Pernahkah kalian membeli buku tentang dongeng di toko buku? Atau mungkin pernahkah kalian membaca buku dongeng yang disediakan di sekolah? Bagaimana pendapatmu tentang buku-buku dongeng? Pasti sangat menarik ya. Salah satu dongeng yang ada di buku siswa adalah cerita tentang tupai dan ikan gabus. Silakan dibuka buku paketnya halaman 95 dan dibaca ya. Seperti halnya cerpen atau cerita pendek, dongeng juga terbentuk dari beberapa unsur. Mari kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama pembentuk dongeng adalah judul. Judul letaknya di atas cerita ya, biasanya bercetak tebal. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan di dalam dongeng. Dan yang ketiga adalah sifat tokoh, bisa baik, bisa jahat, seperti suka menolong, sombong, iri hati, dermawan, dan masih banyak lain. Dan yang selanjutnya adalah tempat atau biasa disebut dengan latar. Selanjutnya adalah awal cerita yang merupakan peristiwa yang mengawali isi cerita. Dan selanjutnya akhir cerita adalah peristiwa yang mengakhiri dari isi cerita. Dan unsur yang terakhir adalah pesan moral atau biasa disebut dengan amanat, yang merupakan pelajaran yang dapat kita ambil dari isi dongeng. Itulah unsur-unsur pembentuk dari dongeng. Nanti kita belajar untuk mengisi diagramnya ya. Teman-teman, kalian tadi sudah membaca dongeng tentang tupai. Tupai itu termasuk hewan ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk eksploitasi sumber daya alam. Ya. Bentuk-bentuknya ada banyak sekali, teman-teman. Yuk kita cari tahu bersama ya. Kita pelajari bersama. Bentuk-bentuk eksploitasi sumber daya alam itu ada banyak sekali macamnya. Ada eksploitasi lahan, eksploitasi sumber daya air, eksploitasi hewan dan tumbuhan, eksploitasi pesisir dan lautan, serta ada pencemaran udara. Kita akan mempelajari satu persatu ya teman-teman.
Yang pertama ada eksploitasi lahan. Pemanfaatan lahan yang tidak memperdulikan kemampuan dari lahan itu sendiri akan menimbulkan berbagai masalah. Contohnya, perilaku eksploitasi lahan itu adalah perusakan dan pemusnahan ekosistem lingkungan hidup. Nah, sedangkan deforestasi itu adalah penggantian lingkungan hidup yang asli menjadi lahan dengan satu macam sumber daya alam. Contohnya, merubah hutan itu menjadi lahan pertanian padi, gandum, jagung. Nah, dari perilaku yang dijelaskan itu tadi, teman-teman akan menyebabkan yang namanya degradasi lahan. Dampaknya yang ditimbulkan oleh degradasi lahan itu adalah hilangnya berbagai flora dan fauna, pemanasan global, kekurangan sumber air, dan akan munculnya wabah penyakit dari kelaparan itu tadi ya. Selanjutnya ada eksploitasi sumber daya air. Contoh pemanfaatan sumber daya air itu antara lain di bidang pertanian untuk irigasi, industri, rumah tangga, dan lain-lain seiring dengan kebutuhan manusia saat ini. Penggunaan air itu secara terus-menerus dan berlebihan menyebabkan defisit air. Penyebab defisit air itu antara lain penggunaan air yang kurang bijaksana, jumlah penduduk yang terus meningkat, berkurangnya areal hutan dan penghijauan yang berguna sebagai peresapan oleh air, dan akan bertambahnya kebutuhan irigasi untuk persawahan. Berikutnya ada eksploitasi hewan dan tumbuhan. Untuk memanfaatkan sumber daya biotik yaitu hewan dan tumbuhan dibutuhkan pemilihan jeli agar terhindar dari kerusakan dan kepunahan. Nah, hindarkan penggunaan pukat harimau, bahan peledak, serta penyetruman dalam penangkapan ikan. Karena apa? Bisa memusnahkan ikan-ikan kecil. Berikutnya ada eksploitasi pesisir dan lautan. Salah satu contoh eksploitasi pesisir dan lautan itu adalah eksploitasi hutan bakau, yaitu digunakannya sebagai bahan bangunan, kayu bakar, membuat arang, dan sebagainya secara berlebihan. Berikutnya adalah pencemaran udara. Udara itu termasuk dalam sumber kehidupan yang sangat penting. Kondisi atmosfer atau lapisan udara bumi perlu dijaga dari pencemaran udara karena pencemaran udara akan mempengaruhi iklim atau cuaca dan menurunkan kualitas udara itu sendiri. Contoh pencemaran udara disebabkan sebagai hal-hal berikut ini. Salah satunya aktivitas penduduk yang meliputi industri, transportasi, pembakaran sampah, pembukaan lahan, dan pembakaran. Teman-teman, berdasarkan faktor penyebabnya, ternyata bentuk kerusakan lingkungan hidup itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam, serta kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Teman-teman, untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup, maka masyarakat memerlukan beberapa upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu pelestarian tanah, yang kedua ada pelestarian udara, yang ketiga pelestarian hutan, contohnya ada reboisasi, yang keempat ada pelestarian laut dan pantai. Teman-teman, di dalam kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia itu salah satunya kita membuang sampah sembarangan. Nah, sampah sendiri itu apa ya, teman-teman? Sampah itu merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Nah, berdasarkan sifatnya, sampah ini dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, sayuran, daun, dan sebagainya. Sedangkan untuk sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik, wadah pembungkus makanan, plastik mainan, botol, dan sebagainya.
Nah, keberadaan sampah anorganik inilah yang bisa dimanfaatkan atau didaur ulang menjadi barang yang berguna. Pengolahan sampah ini, teman-teman, meliputi 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Penerapan sistem 3R atau reuse, reduce, dan recycle menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik. Ya, justru dalam pengelolaan sampah dengan sistem 3R ini dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. Untuk pengertian RAUS sendiri, yaitu berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Contoh dari kegiatan RAUS sehari-hari yaitu misalnya penggunaan serbet dari kain daripada menggunakan tisu. Misalkan lagi ada botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng dan lain-lain. Sedangkan untuk pengertian reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contohnya dalam kegiatan sehari-hari reduce yaitu kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Dan masih banyak lagi ya contoh dari kegiatan reduce sehari-hari. 3R yang terakhir yaitu recycle, yang berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contoh recycle dalam kehidupan sehari-hari misalkan lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Itu tadi contoh dari kegiatan recycle. Teman-teman, tujuan dari daur ulang dan pemanfaatan ulang itu salah satunya dapat mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam. Bisa juga untuk penghasilan karena dapat dijual ke masyarakat. Dapat menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup yang terdapat di dalam lingkungan dan mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Itu tadi ya tujuan dari daur ulang. Itu tadi ya teman-teman pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua bisa memahaminya. Jangan lupa ya teman-teman untuk tetap jaga kesehatan dan kewajiban kita yaitu menghormati kedua orang tua serta beribadah ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.